Bredel model baru terhadap buku-buku yang dianggap sensitif. Salah seorang penulis yang bukunya juga pernah diperlakukan seperti itu, yang kebetulan adalah seorang dosen politik dari FISIP UI, yaitu Bonnie Hargens, juga sudah ada di sini. Terima kasih, Bonnie ya. Jadi buku Anda pernah mengalami hal serupa ya, kalau nggak salah buku 10 Dosa Politik SBY JK. Yang mana bukunya itu? Ini. Waduh, dari gambar sampulnya aja saya udah mulai khawatir ini. Jadi ini 10 dosa politik SBY JK yang kemudian hilang dari pasaran. Karena laku keras atau ada dugaan dibeli oleh orang-orang tertentu. Saya nggak tahu persisnya, tapi yang pasti bahwa sekarang kalau dicari toko buku hampir pasti tidak ada lagi. Tapi toko buku berani nggak jual buku ini? Yang berani Gramedia. Saya nggak tahu toko buku lain. Toko buku lain pernah staf saya mendekati untuk dijual di situ, tapi tidak berani. Dan beberapa percetakan sebelum kemudian dicetak oleh LKIS, sekitar 3 itu tidak berani mencetak karena takut dengan isinya. Dan pada waktu itu, Mas Andi, harus kita pahami konteksnya bahwa tahun 2006-2007 itu hampir tidak ada orang secara terbuka berani mau melawan Presiden SBY pada waktu itu. Mungkin gara-gara buku ini jadi semua jadi berani gitu loh. Jadi Anda sudah mengganggu ketertiban umum tadi. Saya nggak tahu, mungkin karena keadaan yang stuck ini kemudian berlangsung lama lalu muncul resistensi yang secara prosesual dia bisa memunculkan perlawanan. Iya, tapi boleh tahu isi buku ini apa? Nah, itu kan sebetulnya saya hanya memetakan 10 skop persoalan besar yang dihadapi oleh pemerintah SBY tapi tidak diakui. Saya ambil contoh misalnya persoalan Lapindo, itu kan murni kejahatan hasil konspirasi antara korporasi dan negara. Kita semua dalam hati mungkin yakin itu bukan bencana alam, itu kejahatan Lapindo, maka harus bertanggung jawab pengusahanya. Tetapi kemudian kan diklaim bahwa itu persoalan bencana alam, sehingga harus ambil APBN untuk menanganinya. Nah, itu satu masalah serius. Terus kemudian juga persoalan impor beras dari Vietnam tahun 2005 yang dipaksakan dan tidak mengikuti prosedur pelelangan yang resmi karena saya mendapat dari sumber primer yang tidak mungkin saya sebut ada komisi untuk partai tertentu. Tapi buku ini kan kemudian di-counter atau dibantah atau dijawab ya oleh waktu itu Wakil Sekjen Partai Demokrat HM Darmizal. Judul bukunya Membangun Indonesia Baru bersama SBY. Iya, buku yang ditulis oleh Pak Darmizal itu hampir semuanya adalah mencaci maki saya. Lalu saya bantah lagi dengan buku baru judulnya Trilogi Dosa Politik. Menarik juga kalau kita lihat dulu liputan mengenai Bonnie Hargens. Ini dia liputannya. Melalui buku-bukunya, Bonnie Hargens, seorang tokoh intelektual dan akademisi, menyoroti dan mengkritisi berbagai kasus yang terjadi di negeri ini. Kerap kali bukunya menjadi kontroversi di masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari pihak-pihak yang tidak berkenan. Makian dan ancaman pun tak ayal sering menghampiri dirinya. Seperti misalnya ketika ia menulis buku untuk pertama kalinya pada tahun 2005 tentang kebangkrutan agama dan politik. Isinya yang mengungkap kasus korupsi di tubuh pemerintahan lokal di Flores ini sempat membuat bukunya tidak beredar hingga ia harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Saya sih lebih kepada ingin melakukan pendidikan politik. Yang mau saya sampaikan kepada masyarakat adalah mengkritik pemerintah, mengatakan apapun yang